Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan saya Arius Ramadhani, SPD, guru SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau PIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan mengambil materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya, senang mendengarnya. Kalian semua dalam kondisi baik, sehingga nanti insya Allah dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, insya Allah sampai dengan selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sekalian ya, sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, tidak ada halangan satupun, dan ilmunya nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kepada ketua kelas untuk maju untuk memimpin doa pada hari ini ya. Berdoa dulu ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Demi menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan kepada petugas dirjen untuk maju ke depan untuk memimpin, memandu, menyanyikan lagu wajib nasional pada hari ini. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Sebelum mengawali proses pembelajaran, Bapak mau melihat kondisi kelas dulu pada hari ini ya. Kerapianmu ya, sampah mungkin ada ya. Silakan ya anak-anak sekalian. Kalaupun ada sampah di bawah mejamu, coba cek ada nggak sampah. Coba cek ya di bawah mejamu itu ada nggak sampah. Kalau ada sampah silakan diambil, dibuang di kotak sampah. Bersih? Bersih. Kalau bersih berarti yang piket pada hari ini menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Kasih hapus dulu untuk piket. Nah, coba Bapak cek lagi ya. Bapak cek kerapian bajunya ya. Sudah masuk semua yang laki-laki, terutama yang cowok. Sudah rapi ya? Untuk bukunya silakan dikeluarkan, yang belum dikeluarkan, pena, buku letak di meja kalian masing-masing. Buku cetak PPKN-nya juga silakan dibuka ya, sehingga kita dapat memulai proses pembelajaran pada hari ini ya. Sudah dibuka semua? Sudah nak? Sudah. Akan absen terlebih dahulu ya, dengarkan ya, Bapak absen. Olimpia. Ya. Keras ya suaranya. Lukna. Ya. Beatrice. Dwi Arum. Rizky. M. Dapa. Reno. Hadir Pak. Isra. Hadir. Deksa. Hadir. Anak-anak sekalian ya, Bapak akan memberikan motivasi dulu sedikit untuk kalian semua pada hari ini ya. Bapak tanya dulu dengan kalian semua. Apakah semua di sini punya cita-cita? Punya. Ya, kira Bapak tanya dulu. Reno cita-citanya pengen jadi apa? Dokter Pak. Dokter, bagus, kasih plus. Ya, kita doakan ya. Kalian semua semoga cita-cita kalian di sini tercapai. Amin. Dapat apa? Kira-kira cita-citanya? Polisi ya. Polisi kita aminkan ya. Ada lagi?
Yang lain? Yang cita-citanya siapa? Beatrice siapa? Pramugari. Lukna apa? Ya, Chelsea apa? Nah, guru ya, kita doakan semuanya di sini tanpa terkecuali cita-citanya ya semoga terkabul. Salah satunya dengan cara apa, Nak? Kalian sekarang pelajari ini salah satunya dengan cara menuntut ilmu sebanyak mungkin di sekolah dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Makanya kalian harus semangat terus dalam sekolah sehingga cita-cita yang kalian inginkan nanti insya Allah tercapai. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Masih. Ya, Lukna apa Lukna? Itu materi minggu belakang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu materi kita minggu belakang. Ada yang lain masih ingat? Ya, Chelsea apa? Nama-nama lembaga dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, nama-nama lembaga penegakan hukum di Indonesia. Yang kemarin ya salah satunya nama-nama lembaga itu kalau materi minggu belakang itu salah satunya polisi. Ya, sampaikan ya kompetensi dasar dan indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Bapak akan menayangkan melalui media PowerPoint berbantuan dengan layar fokus. Silakan kalian ya catat hal-hal yang penting ya nanti ya ketika materi kita sampaikan. Tetapi sebelum materi mau sampaikan, Bapak sampaikan kompetensi dasar ya indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak hidupkan di fokus dulu ya. Ya. Indikator pembelajaran pada hari ini 3.1 yaitu menganalisis sistem ya dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya dan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikatornya antara lain menganalisis hakikat demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan adapun indikatornya 3.1.2 yaitu nanti menganalisis ya penerapan demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kompetensi dasar pada hari ini 4.1 yaitu menganalisis ya hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan indikatornya antara lain menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran ya pada hari ini ya nanti kalian semua ya tujuan pada pembelajaran ini ya satu yaitu dalam aspek pengetahuan. Ya, peserta didik kalian semua nanti ya dapat menganalisis ya hakikat demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ya peserta didik kalian semua nanti dapat menganalisis penerapan demokrasi Pancasila ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang terakhir jadi peserta didik ya kalian semua dapat menganalisis sistem dan dinamika ya demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik ya tahun 1945. Ya. Oke, teman sekalian ya, sebelum masuk pada materi ya, Bapak akan ya menampilkan ya, Bapak akan menampilkan video tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini. Silakan catat hal-hal yang penting ya di buku catatan PPKN ketika kalian nanti ya melihat tayangan video dari layar infocus Bapak nanti ya. Nanti setelah itu Bapak akan mengajak kalian untuk menganalisis berpikir dari video yang telah kalian lihat nanti ya. Anak-anak sekalian, bagaimana siap untuk melihat video? Ya. Bapak tayangkan ya, selamat menyaksikan ya. Dan sumber pertama yaitu tentang hakikat demokrasi. Silakan kalian mempersiapkan alat tulis kalian dan juga buku catatan kalian untuk menyimak video selanjutnya. Terima kasih. Negara Indonesia memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila, di mana seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila menunjukkan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dan cita-cita untuk menjadi negara yang benar-benar demokratis dapat terwujud apabila warga negara Indonesia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, kita akan belajar tentang makna, prinsip, dan juga jenis demokrasi. Yang pertama adalah pengertian dan juga makna demokrasi. Banyak ahli yang memberikan definisinya mengenai demokrasi. Berikut beberapa pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani kuno terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah demos
yang berarti rakyat, dan yang kedua adalah kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di suatu negara. Makna demokrasi adalah kekuasaan pemerintah yang berada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali dalam pemerintahan, dan tujuannya adalah agar mencapai kesejahteraan bersama. Subjek dalam pemerintahan adalah seluruh rakyat. Namun, karena tidak memungkinkan seluruh rakyat untuk mengendalikan pemerintahan, maka dibuatlah mekanisme yang kedua rakyat. Di sini demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, yaitu satu sistem demokrasi yang menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR. Yang kedua adalah demokrasi langsung, yaitu suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Anak-anak sekalian, bagaimana ya videonya? Sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, sekarang ya Bapak ya, telah kalian menyaksikan video tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila tadi ya. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis, menganalisis ya gambar ya dari kalian telah melihat tayangan video tadi ya. Dari penjabaran video tadi sekarang Bapak ingin menampilkan analisis gambar ya. Di sini ada analisis gambar berikut ya. Ada yang bisa menjelaskan atau sebut? Coba. Ya, Reno, coba diri. Apa itu Reno? Menurut saya, pada gambar tersebut merupakan proses demokrasi yang terjadi di sekolah, yakni adalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya, bagus ya. Beri aplaus. Ya. Ini ya, bagus ya. Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Ini merupakan ya gambar ya. Kalau kita berbicara demokrasi, ini merupakan demokrasi yang terjadi di sekolah. Ya, banyak demokrasi itu. Ya ini salah satu ya daftar calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Otomatis ini pernah kita lakukan nanti ya. Setiap sekolah itu punya pergantian namanya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Siapapun boleh mencalonkan diri ya. Itu merupakan salah satu unsur ya demokrasi. Yang memilihnya siapa? Teman-teman kamu, baik dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan dewan guru ya. Kan nanti akan dapat pemilihnya ya, yang dipilih secara langsung ya, dibuat suratnya, lembarannya, nomornya, sehingga silakan kalian pilih ya visi misi mana yang bagus untuk memajukan sekolahnya masing-masing ya. Itu ya untuk analisis gambar yang pertama. Sekarang Bapak kasih lagi analisis gambar yang kedua ya. Bagus ya, Bapak belum terangkat materinya. Dengan melihat gambar kalian bisa menganalisis ya gambar tersebut. Bapak tampilkan gambar yang kedua. Nah ini ya, ada yang bisa menjelaskan ada siapa? Ya, coba. Bapak soalnya. Menurut saya gambar tersebut ialah proses demokrasi yang terjadi di sekolah, proses pencoblosan dan perhitungan. Ya, bagus ya. Bagi sebelum semuanya. Ini ya, Bapak jelaskan dulu. Ini sama proses ini tadi. Ini merupakan alur proses ya pencoblosan dalam sistem demokrasi di sekolah. Ini merupakan kalau kita bilang ini bilik tempat pencoblosan kandidat yang nomor tadi ya, ada kandidat 1, 2, terserah mau pilih mana. Kenapa ditutupi? Biar kita rahasia ini ya, karena pemilihan ketua OSIS itu ya terserah kita yang memilihnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk oleh guru itu ya. Yang kedua ya, ini setelah dicoblos ya, dipilih ya ketua OSIS tadi siapa yang kamu pilih. Sekarang ada namanya penghitungan suara dalam proses demokrasi. Maka nanti akan tahu siapa yang pemenangnya dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya itu ya, kalau dalam proses demokrasi di sekolah. Ya, Bapak tanya lagi dengan kamu, ada yang masuk dengan demokrasi yang demokrasi dalam keluarga. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Saya nggak membayangkan. Demokrasi dalam keluarga. Apa yang saling Reno bisa nggak kira-kira? Apa coba? Musyawarah biasanya mengambil keputusan untuk melakukan keputusan keluarga. Ya, boleh ya. Tangan dulu ya. Sekarang ya, kalau sudah bisa menganalisis gambar ya bagus ya. Kasih hapus dulu tuh kita. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi melalui PowerPoint Bapak dengan berbantuan media fokus ya, dengarkan sama-sama. Silakan kalian catat nanti materi yang Bapak terangkan di buku catat PPKN. Setelah itu nanti kita akan diskusi kelompok ya. Nanti pokok kita ini adalah sistem
ya, dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Bapak sendiri yang menyusunnya PowerPoint ini, silakan. Adapun ya sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ada dua, nanti kita jelaskan, yaitu tentang hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi. Hakikat demokrasi di sini, lihat di sini, merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara ya, serta pemerintah yang memberikan penekanan ya, penekanan apa? Pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang ya, Bapak terangkan adapun substansi yang ingin kita jelaskan di sini ada 3 ya. Yang satu yaitu apa nak? Makna demokrasi. Yang kedua apa? Klarifikasi demokrasi. Yang ketiga? Prinsip-prinsip demokrasi. Ya. Nah, kita terangkan dulu makna demokrasi ya. Nah, lihat sini ya. Makna demokrasi ya dalam bahasa Yunani, lihat di buku Bapak ya. Mari dicatat. Dalam bahasa Yunani ya, demokrasi terbagi menjadi 2 kata, yaitu demos dan kratos ya. Demos yaitu artinya ya, kratos yaitu pemerintah. Ya, jadi kalau disambung kosakatanya yaitu pemerintahan dari rakyat. Menurut ya, sini ada menurut para ahli pakar demokrasi juga, menurut Abraham Lincoln ya, menjelaskan demokrasi adalah ya pemerintahan atau sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Lanjut ya. Yang kedua adapun klasifikasi demokrasi ya, ada 3 ya. Berdasarkan titik perhatiannya, di sini kita lihat ada demokrasi formal ya, ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan ya. Yang ketiga ya, lihat sini, berdasarkan proses penyaluran kehendaknya ada demokrasi langsung di video tadi ya, masih ingat ya, dan demokrasi tidak langsung. Nah, kalau demokrasi langsung seperti apa tadi dalam video ya, kita langsung turun langsung ke lapangan, langsung berpartisipasi langsung ya. Kira-kira ada pemilihan kepala desa, kita langsung terjun untuk memilih calon kandidatnya. Kalau demokrasi tidak langsung seperti apa? Nah, ada yang bisa demokrasi tidak langsung ya, diwakilkan. Kasih hapus dulu ya. Sudah kata kuncinya, diwakilkan oleh siapa? Kita ada nggak pemilihan DPR? Nah, kasih lagi hapus untuk temannya ini ya. Perwakilan ya tidak langsung itu, demokrasi tidak langsung itu perwakilan dari DPR. Misalkan DPD, DPR. Kita milih nggak nanti DPR, DPD dan DPR? Milih. Ya kita pilih nanti. Dan DPR inilah menyampaikan aspirasi kita. Ya. Ada prinsip-prinsip demokrasi ya, lihat di buku Bapak. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Ya, jadi prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah. Kaidah itu aturan ya, dasar yang harus ada ditaati untuk negara penganut pemerintahan demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut ya. Nah, satu apa? Negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua? Jaminan HAM. Dan yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Stop ya. Prinsip-prinsip demokrasi kita bahas. Poin ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat itu kebebasan untuk berkumpul ya, membuat persatuan misalkan. Kan ada persatuan MUI misalkan ya, persatuan misalkan katakan persatuan Islam Indonesia ya, boleh itu dibuat sesuai, tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Boleh Pak buat komunitas? Boleh, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Boleh buat berserikat, itu artinya berserikat ya. Kalau ini lihat mengeluarkan pendapat itu mengkritik. Cuman mengkritik itu tidak boleh mengkritik sekedar mengkritik, memberikan saran, membangun, bukan mengkritik menjatuhkan seseorang. Boleh Pak, boleh berarti saya mengkritik Bapak ya, boleh saja. Selanjutnya yang keempat ada pergantian kekuasaan secara berkala. Yang kelima adanya yang bebas. Yang keenam penegakan hukum dan bersama kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Terakhir yaitu jaminan bebas pers ya. Selanjutnya adapun dinamika penerapan demokrasi Pancasila, ada prinsip demokrasi Indonesia ya. Prinsip demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi mengutamakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan ya. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga demokrasi berkedaulatan ya. Sekarang ya, adapun periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila ya. Periodisasi itu perkembangan demokrasi dari zaman Soekarno sampai sekarang ya. Sekarang mau jelaskan ya. Yang pertama ya,
Lihat sini dulu ya. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen ya, berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelas berarti dalam Undang-Undang Amandemen dalam pasal 1 ayat 2 yaitu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ya, selanjutnya ya. Adapun periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila ya. Demokrasi di Indonesia pada periode 1945 ya sampai 1949 ya. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1999 sampai 1965. Sekarang pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Bapak sebagai presiden. Ya, ini merupakan menyalahi Undang-Undang Dasar. Padahal ya kalau sekarang ya di amandemen dijelaskan bahwa presiden itu ya dalam jabatannya cuma hanya maksimal 2 periode. Materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Anak-anak sekalian ya, bagaimana? Paham? Ngerti ya? Oke, anak sekalian ya. Sekarang ya kita kalau sudah mengerti semua ya, kita membagi kelompok dulu. Kita melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bapak sebutkan dulu namanya nanti. Siap anak-anak sekalian? Ya. Siap. Diskusi kelompok ya, Bapak bagi nama-namanya dulu ya, dengarkan ya. Sudah Bapak bagi ya. Bapak bagi secara heterogen ya, biar Bapak yang memilihnya kelompoknya ini ya, biar adil ya. Yang pertama Reno ya, Dwi, Rizky, mana Rizky? Ya, Olen, ya, Epi, ya, itu kelompok 1 ya, silakan memutar ya. Mutar. Itu. Beatrice, mana Beatrice? Deksa, ya Deksa ya. Isra, mana Isra? M Dapa ya. Silakan mutar ya untuk kelompok 2 belakang. Kelompok 3 ya. Bapak bagi Lubna, mana Lubna ya. Chelsea, Nopal, Restu dan Nabila, silakan mutar ke belakang. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Sudah ya? Sudah ya pada kelompoknya masing-masing. Sekarang ya Bapak bagikan nanti LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak bagikan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian kerjakan ya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalian analisis ya pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD ini. Nanti setelah kalian kerjakan berdasarkan kelompok, silakan kalian maju ke depan untuk dipresentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok yang mempresentasikan, misalkan kelompok 1, nanti ada yang pertanyaan dari kelompok 2, bahkan dari kelompok 3. Sampai sini mengerti ya belum? Mengerti. Kalau mengerti kita mulai ya. Nah, silakan untuk ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD yang Bapak bagikan ini nanti. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ambil. Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3? Dah, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kita kasih hapus dulu semua. Dengar. Enak kelompok 1 yang mengalami kesulitan nggak? Sama ya, kan ya. Sama ya kelompok ya. Untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak? Terus ya, silakan ya, kelompok ya. Analisis ya, ada referensi tadi ya. Ya cari referensinya boleh ya. Kita ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Kerjakan ya. Sama-sama lihat referensinya, mencari kontennya baik dari LKPD maupun dari buku cetak ya. Jadi kalau selesai. Oke, siap? Siap ya.
bagaimana? Selesai atau belum? Selesai ya. Kalau selesai ya, silakan nanti Bapak panggil per kelompok untuk maju mempresentasikan ya LKPD, lembar kerja dan peserta didik dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak buat ya berdasarkan kelompok masing-masing. Kepada kelompok 1 maju semua untuk ya memaparkan hasil diskusi pada hari ini. Yuk maju. Maju semua. Yuk. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan ya. Nah, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dwi. Kepada Dwi, kami persilahkan. Nah, silakan ya. Di sini kami akan pertanyaan pertama adalah simpulkan yang dimaksud dengan hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta Itulah hasil diskusi kami dan presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, semoga kami persilahkan. Ya. Lalu kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, ada berapa? Kalau sudah dapat silakan jelaskan yuk. Yuk. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan demokrasi kecerdasan adalah penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang 1945. Bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, rasional, dan kecerdasan. Ya, bagus ya. Siapa dulu? Nah, bagaimana? Kelompok 2. Jelas, Pak. Jelas ya, bagus ya. Ada lain? Bertanya? Ya, kelompok 3. Ya, coba. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Tadi kalian menjelaskan ada yang dimaksud dengan demokrasi. Yang Ada yang tanya anak? Ya. Silakan ditutup. Ya. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih aplaus. Baik ya, kelompok 1 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang akan dibacakan oleh Melia. Kepada Melia kami. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terus ya. Pertama, simpulkanlah yang dimaksud dengan hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. 98 sampai sekarang, yaitu pemerintahan Orde Reformasi. Sekian penyampaian dari kami, terima kasih. Itu dia penyampaian dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Nah, silakan. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya ada? Untuk kelompok lain yang ingin bertanya ada? Ya, silakan kelompok 1 ya. Nah, silakan. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dalam 10 pilar Pancasila kelompok kalian, jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Coba ya. jelaskan apa maksudnya. Nah, cari dulu. Yuk, silakan. Kelompok 1. Ya, pertanyaan kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 2. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dimaksud demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa ialah sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari kekuatan. Apakah sudah bisa diterima? Ya, baik ya. Kasih aplaus dulu. Oh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila yang akan dibacakan oleh Luna. Luna, kami persilakan. 1. Apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan. Yang ingin bertanya, kami persilakan. silakan. Ini bertanya, silakan. Nanti kelompok 2 ya. Yang kedua, kami persilakan. Ya, silakan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Silakan. baik, saya dari kelompok 2
pertanyaan kelompok 3. Tadi kalian menjelaskan ada yang dimaksud dengan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menjelaskan apa yang dimaksud demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ya, bagaimana? Kelompok 2? Jelas, Pak? Ya, bagus ya. Siap, Lus. Bisa ada? Bisa ada pertanyaannya dari kelompok lain? Tidak? Ada? Tidak? Ya, kalau tidak silakan ditutup ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Ya, silakan. Bapak ingin memberi ya kesempatan kepada kalian ya. Ada nggak dari materi yang Bapak sampaikan tadi ya, selanjutnya dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3 ada nggak materi yang ingin ditanyakan yang belum dimengerti? Ada nggak yang ingin ditanya? Ya silakan ya, Beatrice ya silakan. Baik, saya ingin bertanya dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya. Saya ingin apa yang dimaksud dengan demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara seperti apa itu? Ya, close dulu ya. Ini pertanyaan dari Beatrice yaitu demokrasi pemisahan kekuasaan ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dalam buku dokumen jelaskan juga bahwa sistem pembagian kekuasaan, Bapak contohkan kalau Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu di mana sistem pemerintahan ini yang dikepalai oleh presiden dan wakil presiden dan dibantu oleh para menteri. Badan eksekutif ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri. Ya, itu tugasnya. Misalkan menteri ada namanya menteri pendidikan. Yang kedua yaitu ada bidang misalkan legislatif, pembagian kekuasaan. Ada legislatif itu ya ada DPR ya, ada DPR, DPD, DPRD ya. Itu untuk badan legislatif pembagian kekuasaan. Yang terakhir ada yudikatif, ada KY, Komisi Yudisial, ya, ada MK, Mahkamah Konstitusi, MA dan lain-lain. Itu yang maksud dengan demokrasi pembagian kekuasaan. Ya, kenapa harus dipisah? Biar ya topoksinya ya tidak presiden semuanya yang dibagi sehingga tugas fungsi pokok-pokok negara ini dapat dikerjakan secara bersama-sama baik dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu penjelasan yang ditanyakan oleh si Beatrice tadi ya. Nah, kasih hapus untuk Beatrice ya. Yang baik dari kelompok 1, kelompok 2, mana LKPD-nya? Dikembalikan dulu, mana LKPD-nya tadi? Nanti ya, LKPD-nya nanti model ya. Nanti ya. Baiklah ya. Tadi sudah Bapak nilai juga ya ketika melakukan diskusi. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 melaksanakan diskusi tadi dengan baik. Ya semuanya baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mendapat nilai 90. Telah bekerja sama dengan baik. Ya, sudah disimpulkan kamu. Bapak tanya dengan kamu ya, Bapak mau ingin merefleksi pembelajaran pada hari ini. Bapak tanya dengan kamu, bagaimana anak-anak sekalian? Proses pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Bapak akan menyimpulkan ya materi pada pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, tadi materi kita itu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari materi pembelajaran ini. Ada pengertian tadi kita jelaskan yaitu hakikat demokrasi. Selain hakikat demokrasi, kita jelaskan juga pengertian dari demokrasi. Baik dari demokrasi menurut Abraham Lincoln, dalam bahasa Yunani juga dibilang ada demos, ada kratos. Ya, tadi ya sudah ada yang bertanya. Ada nggak yang bisa menyimpulkan ya materi pembelajaran pada hari ini? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, Reno ya, berdiri silakan. Berdasarkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang saya buat. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani. Ketiga, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. 4, klasifikasi demokrasi. Ya. Dan yang terakhir adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yakni adalah prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan juga priorisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Ya, bisa untuk materi silakan kalian catat ya. Untuk materi itu tentang ya peran dan dinamika dinamika Indonesia dalam
perdamaian dunia. Nah, itu ya untuk materi minggu depan, silakan dipelajari minggu depan. Dan kita nanti minggu depan ketemu, kita akan belajar dan kita bahas sama-sama untuk materi kita. Ya, oke anak sekalian ya. Untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin untuk mengakhiri doa pada hari ini, silakan maju ya. Yuk sama-sama kita berdoa nak ya. Yuk. Baiklah, pembelajaran telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu saja proses pembelajaran pada hari ini ya. Bapak akhiri ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.